10 meter mau nyampe ke lokasi. Nah di situ itu motor saya itu mati total semua, mati sama mesin-mesinnya itu. Bukan hanya lampu nih? Bukan hanya lampu, mati semua, mati. Oke. Mati dan kontaknya pun ikut mati, dia ikut off Total kontaknya itu ya. Total ya? Total. Alam gaib. Percaya atau tidak percaya, alam gaib itu nyata adanya. Di video kali ini saya berhasil mendatangkan seorang narasumber yang akan berbagi kisah mistisnya ketika dia bekerja di kebun Kalimantan. Jadi pengalamannya, dia itu pernah menjadi buruh sawit atau minyak sawit di daerah pedalaman di Kalimantan. Dan di layar kiri teman-teman itu ada Bang Kebot ya, dia adalah seorang ilustrator supranatural, nanti akan menggambarkan tentang apa yang diceritakan oleh narasumber. Dia akan mengilustrasikan dengan sebuah lukisan teman-teman ya. Dan buat teman-teman saya ingatkan, jika ingin menjadi narasumber silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi, dan jangan lupa bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kita yang baru. Beberapa kisah mistis yang dia alami akan dia bagikan kisahnya dalam Tungku Misteri. Baik teman-teman, di depan kita sudah ada narasumber. Dia akan berbagi kisah dengan pengalamannya ketika sedang bekerja di satu daerah di Kalimantan ya, daerah pedalaman. Kebetulan profesinya pada saat itu adalah seorang buruh sawit atau minyak sawit. Dan mungkin Bang Obed ini akan menceritakan kisahnya tentang hal-hal yang tidak biasa gitu ya selama bekerja di perkebunan sawit itu. Oke, Bang Obed, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Anton. Oke, silahkan perkenalkan namanya siapa, tinggal di mana, dan profesinya apa nih sekarang Bang Obed? Oh iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat semua rekan-rekan sejawat dan senusa sebangsa lah istilahnya kan. Mudah-mudahan pada kesempatan malam ini diberikan kesehatan jasmani rohani lah itu ya. Amin. Perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya terlahir dengan nama Yan Rayani ya, tapi karena di lingkungan sekolah dan kawan-kawan itu akrab biasa dipanggil Obed ya. Oke, nama beken ya, nama beken ya Bang ya. Ya itulah kayaknya terasa akrab gitu kalau itu. Jadi merasa semua kawan-kawan lah gitu ya. Betul. Intinya lah tidak mengurangi rasa apapun dan bagaimanapun, yang penting kita supaya namanya juga persahabatan lah ya, semakin lebih nyaman lah gitu, tenang gitu Bang. Dan sekarang tinggal di mana nih Bang Obed? Asal dari mana nih? Asal dari daerah Cicurug Pak lah. Daerah Cicurug. Oke, profesinya apa sekarang? Untuk sekarang ini alhamdulillah menjalani pekerjaan di DLH ya, jadi sehari-hari ya ngebersihin kampung orang lah gitu. Jadi Bang Obed ini bekerja di dinas kebersihan ya? Ya, itu. Oke, di daerah Cicurug, Kabupaten Sukabumi ya Bang Obed? Kabupaten Sukabumi. Oke, jadi sebelumnya Bang Obed itu pernah kerja di Kalimantan nih? Ya, itu mulai dari tahun 2011 ya, saya mulai merantau ke Kalimantan karena di sana pun juga ada paman saya di sana ya, yang ikut transmigrasi. Ya, kebetulan di sini dulu kan susah mencari pekerjaan lah. Betul. Ya terpaksa
memungkinkan saya untuk merantau ke daerah Kalimantan situ Bang. Oke, jadi Jadi intinya sebelumnya mencari rezeki ke tanah Oh. Borneo lah gitu. oke. Sebelumnya itu jadi saudara Bang Obed udah lebih dulu ya kerja di sana ya? Enggak juga itu paman. Paman ya. Paman Jadi itu kan ikut transmigrasi dulu. betul. Jadi saya ke sana itu mengikuti paman. Oke. Tapi pada saat itu Bang Obed udah menikah nih? Sudah. Oh, jadi 2011 meninggalkan kan. keluarga dong? Ya meninggal keluarga. Saya saat berangkat itu anak sudah ada sih umur sekitar 3 tahun lah. Saya tinggal. Berkorban ya demi keluarga ya? Ya kan namanya kita sudah berkeluarga kan menafkahi itu kan wajib buat keluarga gitu. Oke, Jadi 2000 kalau misalkan tidak ada di sini ya mencari ya hijrah lah ibaratnya. Gitu. betul. 2011 ya Bang Obed? 2011 berangkat. Berapa tahun tuh kerja di Kalimantan? 2011 berangkat, pulang kemarin ke sini itu 2019, itu sekitar 8 tahun lah. 8 tahun? 8 tahun. Oh, lumayan ya. Ya lumayan. Kalimantan daerah mana tuh Bang Obed? Pedalaman apa gimana tuh? Ya masih kan kalau lihat dari sudut segi antropologis ya Kalimantan itu sebenarnya gimana ya kalau populasinya itu sendiri kan masih sangat jauh dengan di sini kan. Oke. Jadi kalau hitungan di sini di sana desa itu, di sini itu ya kayak RT lah gitu. Oh iya. Jadi ketika di sini orang bilang kebun, di sana hutan gitu. Oke. Jadi memang masih banyak hutannya daripada ininya gitulah. Betul. Daripada pemukiman Iya. warga ya. Dan di sana tinggal ada apa? Ada mes atau apa? Gitu? Ada tempat kan kita kerja bukan di perusahaan ya, di pribadi, tapi beliau itu bos saya itu punya tanah luas kan, kebun sawit, kebun karet, tambak juga ada gitu. Jadi pekerjaan pun kadang di kebun sawit, kadang di kebun karet, kadang juga di tambak. Oh, jadi bukan hanya di sawit aja nih? Bukan. Oh gitu. Jadi memang memungkinkan saya untuk ekspedisi lah gitu. Betul. Ekspedisi tengah malam kan, kayak kalau musim panas itu karet itu kan malam kita kerjakan itu. Terus kalau tambak kepiting malam juga kita kerjakan. Oh, jadi udah terbiasa ya kerja malam ya? Ya begitulah. Oke Bang Obed. Ya. Ada pengalaman nih di sana ya, pengalaman mistis ya? Oh ya begini Pak ya. Ya ini maksud saya menceritakan, sebenarnya ini cerita yang kira-kira kalau nggak salah itu, kalau saya nggak hilap itu sekitar tahun 2017 ya. Oke. Dari pas kejadian itu sampai sekarang itu saya kepada siapapun termasuk kepada istri saya tidak pernah cerita ya. Oh Bang Obed belum pernah cerita nih? Belum pernah. Kenapa? Belum pernah saya akan ceritakan ya. Jadi ini cerita Bang Obed pertama nih? Pertama ini ya. Wow, eksklusif ya sekarang. Ya intinya kan tujuannya bukan untuk apa-apa ya. Ya kita ya sharing aja gitu. Siapa tahu nanti kan, siapa tahu kan ya bagi rekan-rekan yang ingin mungkin akan melakukan perjalanan ke sana kan. Setidaknya menjadi referensi untuk lebih kita berhati-hati, itu waspada lah gitu. Namanya orang kita merantau kan. Betul. Saya boleh tahu nggak nih kenapa alasan Bang Obed nggak mau cerita ke siapapun nih? Iya, alasan pertama untuk diri saya sendiri itu kan supaya dianggaplah itu kan bukan dimensi kita kan. Betul. Jadi sedapat mungkin dan sebisa mungkin saya harus cepat-cepat melupakan gitu. Itu intinya kan. Yang kedua, kalau saya ceritakan itu teman saya kan yang sebarak di situ, yang setempat dengan saya di pondok itu kan, ya katakanlah masih usia yang rentan terhadap itu. Jadi saya takutnya kalau misalkan nanti saya ceritakan malah mengganggu mental mereka kan. Gitu. Itu makanya tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun ya. Walaupun ada satu, itu memang orang-orang yang memang dekat dengan saya gitu. Betul sekali, setuju dengan pendapat Bang Obed. Iya. Oke Bang Obed, silakan ceritakan pengalaman mistisnya seperti apa, saya jadi penasaran nih. Baiklah begini ya kawan-kawan ya. Jadi saya memang mengalami hal yang seperti itu ya, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita itu sebenarnya berseberangan dengan hal-hal semacam itu. Karena apa? Ya bukannya saya soalim atau apa kan. Dulu ketika saya sebelum merantau itu kan, ya diwanti-wanti sama guru itu, di bawah saya memang benar. Jadi wa ma'ulatu jinal insan itu memang ada ayatnya kan. Kita sebagai orang Islam kan pedomannya ke Al-Quran, ternyata emang petunjuk seperti itu gitu. Jadi memang betul adanya gitu. Ini yang ingin saya bagikan dan ceritakan, itu pengalaman saya pribadi. Jadi pada saat itu kan ya sekitar tahun 2017 lah. Kalau hari dan tanggal waktunya
saya sudah lupa Pak ya. Karena udah lama ya. Udah lama itu. 2017 kan sekarang udah 2024 saya. Betul. Jadi sudah lama di sini. Lupa. Cuman yang saya ingat itu tahun 2017 saja. Jadi pada saat itu kan begini ya, sedikit saya mengulas ya sebelum bercerita supaya rekan-rekan ini tidak kira-kira kemana arah pembicaraan saya kan, supaya nanti kalaupun misalkan nggak saya cerita ini apa modelnya bagaimana kan gitu. Jadi saya ceritakan dulu kan masalah mitos ini ya, masalah mitos, masalah hal-hal metafisik seperti ini. Setiap daerah pun memang punya gitu kan. Baik itu dari cerita orang tua, cerita rakyat itu ada. Kalau kita di Sunda ini kan, di Jawa Barat kan ada orang mengenal istilahnya jin dan hantu dan sebagainya, jurig lah gitu ya. Betul, jurig. Sana pun sama kan, cuman di sana itu lebih kompleks karena kan di sana itu masyarakatnya heterogen, artinya multi suku lah, multi etnis. Jadi ada suku asli Kalimantan kan Dayak, terus Dayak itu menurunkan suku lagi namanya Banjar. Gitu. Kalau kita Sunda kan Baduy, terus turun kita ke Sunda gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi menurut metodologi mitos mereka, jadi di Kalimantan itu kan ada beberapa ya yang terkenal, kayak salah satunya adalah Kuyang. Terus ada juga Takwik, ada juga Mariaban. Mariaban ya. Mariaban ini menurut kisah mereka ya. Jadi memang bangsa jin penunggu hutan lah gitu. Mariaban. Ya, Mariaban itu mereka bisa berbentuk apa saja yang diinginkan dan ditakuti oleh apa yang ada di, pokoknya apa yang ada di imajinasi manusia itu sendiri yang melihatnya gitu. Itu udah terkenal tuh. Oh ya udah terkenal, tapi kata mereka itu di sana itu lebih sering ke lebih sering menampakkan sebagai hewan-hewan buas lah gitu biasanya, itu kata mereka. Jadi kejadiannya itu kan saya di sana itu kebiasaan kalau misalkan habis kita kerja kan, biasalah seperti rutinitas setelah kerja itu ke masjid gitu kan. Habis ya kita kan bergaul juga dengan orang-orang sana itu supaya lebih dekat. Betul. Demi keamanan kita juga kan. Iya. Kalau sudah kenal itu, jadi apapun yang penduduk itu banyak lakukan, saya pun ikut. Salah satunya itu kan pengajian mingguan. Nah, di situ awal mulanya di situ. Biasanya kan kalau untuk yang umum itu jam 10 atau jam 11 sudah selesai bubar kan. Nah, kebetulan pada saat itu saya mengikuti biasa pengajian ya, pengonan itu tadi malam Senin kalau nggak salah. Saya ingat waktu itu malam Senin itu Pak, malam Senin itu. Jadi setelah semua beres pengajian, saya itu dengan kawan-kawan, ada juga kan kawan-kawan sama perantau itu yang dari Tebu Ireng di sana, dari Jawa. Jadi nggak langsung pulang Pak, jadi kita itu ya sama guru itu, sama senior diskusi dulu kan ya, diskusi masalah hal-hal yang kita tidak paham. Jadi bisa ya di forum diskusi itu kita bisa tanyakan kepada guru supaya lebih paham kan gitu. Tanya jawab lah ya. Ya tanya jawab gitu. Setelah itu kan ya beliau ini termasuk guru mursyid saya juga waktu itu kan. Kenapa saya katakan guru mursyid? Karena menurut pengalaman batin saya gitu. Jadi kalau misalkan suatu ketika saya ada masalah gitu kan, walaupun saya tidak bilang, tapi ternyata itu pas selalu sinergi, selalu sinkron dengan apa yang dijelaskan gitu. Jadi artinya ketika saya ada kesulitan secara spiritual, betul. Nah pada saat itu terjawab sendiri itu, tanpa harus saya curhat dan bagaimana gitu. Itulah. Jadi waktu itu sudah jam 12 kalau nggak salah. Jam 12 malam nih? Jam 12 malam Pak. Jadi saya kan minta diri pulang duluan karena besoknya kebetulan saya akan manen sawit. Jadi perlu tenaga juga kan. Jadi saya minta diri ke guru itu. Jadi pas minta diri, kata guru itu kan gini, kalau dalam bahasa Banjar tuh, kamu nak kejar, bila bulik tuh jangan bersinggah-singgah dulu. Oh itu bahasa dia tuh? Iya, langsung aja bulik ke rumah aja, jangan memulih ke belakang. Artinya kalau dalam bahasa gitu tuh, nak, itu kan bahasanya kan mengatakan, kamu kalau pulang itu langsung pulang aja. Jangan singgah dulu, dan juga jangan melihat ke belakang, jangan tulah toleh katanya kan gitu. Oh iya guru gitu kan, nggak ada perasaan apa-apa sih sebenarnya kan waktu itu tuh ya seperti biasa saja kan, sudah beberapa tahun kan gitu.
dengan medan kita sudah hafal, dengan keadaan kita sudah hafal. Udah hafal wilayah. Ya, ya. Kan posisi kita tempat tinggal kita itu kan si gubuknya itu, Pak. Jadi ada di tengah perkebunan karet. Oke. Perkebunan karet, terus ada kolamnya juga besar-besar 3 tuh kan. Kolam ikan. Kolam ikan. Kolam ikan di situ. Jadi pas di pinggir kolam itu tempat gubuknya. Biasanya kan lumrahnya di Kalimantan kan pakai papan tuh, atasnya pakai atap ini, atap daun rumbia lah. Oke. Kayak gitu ya. Itu sekelumit tentang penginapan hotel saya waktu di Kalimantan. Iya, itu, Pak, gitu. Jadi setelah itu saya pulang pakai kendaraan, pakai motor. Nah, pada saat di tengah perjalanan itu kebetulan teman saya ada nelpon, ya, ada ngechat nelpon. Katanya, kamu di mana, Bang? Saya baru turun dari majelis gitu kan. Oh, kalau begitu coba tolong kesini dulu, katanya kan kawan saya ini punya bengkel mobil. Oke. Tolong singgah dulu ke sini, bantuin saya. Emak itu mengangkat, kebetulan pada hari itu turun transmisi dia. Jadi kan pakai cemblok, jadi perlu tenaga kan. Oke. Saya itu tidak ingat pesan guru tadi. Jadi singgahlah saya dulu ke situ ngebantuin. Oke. Ngebantuin situ, masang setelah transmisi ngopi-ngopi dulu biasa sama kawan. Sampailah waktu itu sampai jam 1, pokoknya setengah 2 lah. Malam Setengah ya? 2 Dini ya. hari ya? Dini hari, kan saya juga sudah merasa ngantuk lah. Karena merasa sudah selesai pekerjaannya, saya pun minta diri sama kawan tuh. Ya maaf saja saya mau pulang duluan, sudah ngantuk, lagian besok mau kerja kan gitu. Pulanglah saya pakai motor tuh. Berangkat. Nah itu kan sebelum menuju ke perkebunan karet tempat tinggal saya tadi, itu kan melewati lapangan sepak bola kan, lapangan sepak bola desa. Nah, begitu masuk area lapang itu tadi, mulai terasa. Tapi saya rasa biasa saja, mungkin karena faktor cuaca kan. Oke. Masa dingin di sini. Merinding lah ya, Pak ya? Ya seperti itulah. Oke. Ya. Tapi saya lebih cenderung ke cuaca pada saat itu, karena kan sudah setengah 2 itu memang cuaca sudah mulai dingin kan, sudah mulai turun kabut gitu. Kalau di Kalimantan itu kan suhunya kalau panas, siang hari itu kan panasnya lebih dari kita gitu. Jadi perbandingannya malam pun Lebih. ya gitu. Suhu itu semakin turunnya semakin cepat. Jadi jam-jam seperti itu kabut pun sebenarnya sudah mulai tampak. Jadi saya itu menganalisis reaksi tubuh saya itu cenderung lebih ke sana gitu. Lebih ke cuaca gitu, lebih memilih ilmiah aja gitu. Nah mungkin itu. Nah pada saat kan posisinya kan tidak ada penerangan, maksudnya ada memang, cuman kan hanya pas di pondok itu saja ada lampu, itu ada penerangan tuh di dalam gitu kan. Kalau di luar tuh masih kira-kira dari mulai ujung lapang ke tempat saya itu sekitar 500 meter lah, jadi masih gelap kan. Oke. Saya masuk ke mulai lapang itu. Nah pas pada saat sudah mulai masuk pertengahan lapang, itu belum masuk nih pertengahan lapang. Nah tiba-tiba itu lampu motor saya itu mati ya, mati mendadak itu, langsung mati terus. Tapi mesin masih nyala kan. Oke. Saya heran ya, kenapa bisa mati, kan tadi bagus-bagus saja. Nah saya turun, perbaiki lagi. Mau hidup lagi. Kemudian saya jalan lagi nih, kira-kira mungkin ada 10-15 meter lah, itu mati lagi tuh. Mati lagi tuh. Tapi maaf nih, saya potong. Ya. Sebelumnya itu ada bermasalah gak dengan? Enggak. Sebelumnya nih? Enggak. Oh enggak. Oke. Malah kalau nggak salah itu habis saya servis sekitar seminggu. Seminggu sebelum kejadian itu saya servis itu, saya ganti baru itu. Oke. Kan sempat putus juga. Ganti baru bagus kan, malah lebih terang lah pakai lampu yang LED itu. Iya. Terang gitu. Itu mati lagi situ pas pertengahan, berarti sudah. Nah mulai agak cenderung nih saya nih ya. Tapi masih tetap akal sehat saya di situ masih positif lah ya. Masih positif lah. Ya mungkin karena kedinginan kan gitu. Bisa juga terjadi kan. Karena kaca lampu pun sudah mulai ada kabutnya gitu Pak. Oke.
pas itu mungkin kedinginan, saya baikin lagi, nah hidup nih. Saya teruskan jalan. Nah, sudah masuk ke daerah tempat tinggal saya. Kan ke teman-teman saya yang itu mungkin karena pada saat waktu itu dia gak keluar, kan sudah tidur mungkin karena sudah sepi gitu. Oke. Biasanya kan beliau itu kalau memang masih pada belum tidur itu bisa dia nyetel musik gitu kan, atau gitaran, anak muda lah. Tapi pada saat itu memang sepi, sudah kayaknya sudah tidur lelap lah. Oke. Nah, kira-kira 10 meter lah, 10 meter mau nyampe ke lokasi. Nah, di situ itu motor saya itu mati total semua, mati sama mesin-mesinnya itu. Bukan hanya lampu nih. Bukan hanya lampu, mati semua, mati. Oke. Mati dan kontaknya pun ikut mati, dia ikut off Total kontaknya ya? tuh ya. Total. Nah, di situ saya sudah mulai, oh ini ada apa? Oke. Sudah mulai Negatif. akal sehatnya sudah mulai ada terganggu nih ya. Kenapa demikian? Ini kok kontak, kan saya itu dari tadi kan di posisi tangan kan di gas. Kenapa ini kontak sampai ke off gitu? Iya. Oh, jadi si kontaknya langsung off? Ya off. Oh, ya, jadi mati mesin itu gara-gara itu. Jadi si kontak mati sendiri. Kontaknya off itu, jadi mati kan otomatis. Ini kenapa ya? Gitu. Sebelum saya menyalakan kembali motor itu kan, tadinya saya gini ya, gak usah dinyalakan, sudah dekat kan, takutnya mengganggu kawan-kawan lagi tidur. Nah, pada saat itu kan kira-kira kayaknya bulan itu sekitar 12-13 lah, pokoknya bulan sabit tapi lebih sedikit. Nah, itu pastinya. Oke. Jadi si cahaya bulan itu kan kena pohon lah, tapi ada terang-terang sedikit, itu pasnya itu ke si kolam tadi, si air kolam tadi. Nah, Oke, ada pantulan ya, ya, dari air ada ya? pantulan. Jadi si cahayanya itu emang pas tembus dari celah-celah pohon itu justru ke sana gitu. Ininya. Seperti sinar tuh pas ke sana itunya, pas terangnya. Ya. Nah, saya kan itu kan posisi mau mendorong motor tadi ya. Nah, ke situ saya pandangan dengan apa maksudnya? Sekolebat. Nah, sekilas pandang lah. Ya, kalau bahasa Sunda itu sakolebat begitu. Kang ya. Nah, disitulah saya mungkin pada saat itu memang posisi saya lagi itu tadi memang dari awal kan sudah mulai terganggu mungkin. Nah, disitulah saya mungkin jadi melihat beliau itu. Jadi yang dalam pandangan saya itu ya di kan luas pokoknya kolamnya. Kolam itu kalau nggak salah itu kalau 15 meter persegi ada. Ya, luas ya. Luas. Jadi di pas yang tengah-tengahnya itu, kalau di Kalimantan itu ada namanya bekantan. Ya, bekantan itu kan sejenis monyet, tapi di Kalimantan itu apa, dia punya ciri khas itu apa, hidungnya itu kan mancung itu. Kalau mungkin kalau dari kita bandingkan dari semua spesies jenis simpanse ya, itu paling ganteng lah gitu. Oke, jadi berbentuk monyet ya? Ya, monyet gitu. Ya, ya bekantan tadi. Nah, situ kan kalau yang normal itu paling ya kayak apa, monyet sebesar itulah, paling besar sedikit lah dia. Tapi saya ya itu tadi 10 anggaplah kalau misalkan 10 meter persegi itu ya hampir paling kurangnya itu sedikit itu. Posisinya gimana tuh? Posisinya dia ini duduk begini, duduk di tengah air. Tapi wajahnya itu wajahnya itu ya itu seperti yang dilukiskan ya dalam cerita orang-orang penduduk situ. Bertaring, terus dari taring itu giginya itu banyak darah gitu, mata mencorong gitu kan. Setelah saya itu kan saya itu sebentar kayak gimana, kayak gitu kan, kayak mati saya itu, maksudnya mati dalam sini, mati gimana ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu, kayak ketindihan gitu. Nah, kayak kita terkesima lah. Terkesima gitu, terkesima
Nah alhamdulillahnya pada waktu itu karena memang ya mungkin itu, tapi saya mah zonnya ke situ aja. Mungkin karena saya sudah pulang dari situ ya kan, ada barokah guru juga di situ mungkin karena doa guru juga. Nah pada saat itu saya astagfirullahaladzim. Istighfar ya. Nah, Sebentar Kang. ya. Si sosok tersebut dia melihat Bang Obed nih. Posisinya dia begini, kan saya melihat ke sana, kira-kira dia itu setengah wajah lah. Oke. Tidak langsung kepada saya gitu. Dari enggak. samping berarti. Dari samping tapi agak melihat ke saya, ya setengah wajah gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi tidak langsung melihat gitu kan. Dia diam aja tuh. Diam. Oke. Mungkin pada saat itu saya belum, karena gini kan terkesima. Oke. Nah gitu. Tapi ya alhamdulillahnya setelah saya astagfirullahaladzim hilang dia. Kalau setelah istighfar dia hilang. Alhamdulillah. Ketika hilang ya. Iya. Nah itu makanya saya memilih untuk tidak menceritakan kepada siapapun gitu. Oke. Karena ya itu tadi saya mah zone aja gitu. Karena memang setelah saya pikir-pikir, oh, mungkin ini yang diamanatkan guru saya kan gitu. Betul. Gitu, Jadi Pak. setelah itu Bang Obed langsung ke kamar nih. Langsung ya setelah itu ya saya tidur juga, tapi kayaknya itu sampai subuh nggak bisa tidur juga Pak. Kebayang ya? Ya iyalah. Oh. Karena memang ya namanya juga kita manusiawi kan, namanya rasa takut, rasa ini juga kan tetap pasti ada gitu. Walaupun ya berawal dari keyakinan tadi kan, ya, tapi tetap saja kita ada rasa takutnya juga. Kalau kan ya setiap hari, setiap malam kan kita di situ terus gitu. Takutnya ada yang terganggu atau bagaimana kan. Karena memang saya pun juga yakin memang selain kita manusia ada juga jin kan gitu. Betul. Dan jin itu memang punya kelebihan, dia bisa menyerupai apa saja itu memang dia. Ini saya pengen tanya nih Ya, masalah gimana? yang tadi. Setelah kejadian itu ya, setelah Bang Obed melihat sosok itu, ada gak terlintas pikiran bahwa apa yang diucapkan guru Bang Obed tadi tuh, jangan mampir dulu atau jangan menengok ke belakang, kepikiran gak tuh? Iya. Pesan-pesan tadi sebelum pulang. Iya setelah itu kan saya, ya setelah habis itu sudah masuk, sudah saya rebahan kan. Nah di situ saya baru sadar, wah mungkin ini yang diamanatkan guru. Oke. Bahkan setelahnya pun itu tadi, saya itu tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun, nah terkecuali yang itu tadi guru saya itu tadi. Oke. Ceritakan. Jadi kata beliau, kan sudah saya peringatkan kan gitu kan. Oke. Ya tapi memang itu nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Itu untuk membuktikan bahwa mereka itu memang ada. Betul. Cuman ya itu tadi, walaupun saya tidak peringatkan tetap kamu akan ketemu kan kayak gitu kan. Cuman ya alhamdulillah lah, alhamdulillah kamu udah selamat, gitu aja pesanku. Cuman untuk kedepannya ya hati-hati kan gitu. Gitu aja pesan guru. Setelah itu keesokan harinya setelah Bang Obed nggak bisa tidur semalaman gimana? Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah ya nggak gimana ya, Nggak berkelanjutan. nggak berkelanjutan gitu. Bisa Menjalankan aktivitas seperti biasa biasa saja, ya. biasa saja. Cuman terkadang ya namanya kita punya memori kan. Kadang-kadang kalau pas kita lagi ini, gitu aja dah. Oke. Lebih menghindari kita kalau misalkan, kalaupun mau ibaratnya pulang malam itu nggak terlalu malam gitu. Jadi memang kan memang kita juga dikasih arahan kan, kalau mana titik-titik mana saja yang tidak boleh dilalui kan gitu. Oh dikasih tahu ya? Ya terus setelah itu saya cerita, nah baru dikasih tahu juga. Jadi kata beliau itu, kalaupun misalkan saya kasih tahu sebelumnya, ya kan namanya manusia, takutnya nanti kamu saya pikir ngomong-ngomong nggak percaya, kalau sudah begini kan kamu tahu kan. Oh iya. Jadi daerah kamu itu sebelah sini yang tidak boleh kamu lewati atau bagaimana pas jam-jam tertentu kan ya. Karena kan selain kamu di situ ada juga orang lah itu bahasanya. Oke. Ada juga tempat orang di situ. Penghuni lain ya. Nah gitu. Betul. Begitu Bang. Oke Bang Obed, setelah itu ada lagi Bang Obed? Kalau menurut saya itu yang paling membekas di ingatan saya ya. Karena kan gini Bang ya, kebiasaan orang Kalimantan itu termasuk saya kan. Jadi kalau misalkan pas waktu nyadap karet itu kan, karet itu kalau misalkan musim kemarau itu kan musim gugur. Nah itu getah itu tidak ada kalau siang karena dia nggak tahan panas kan. Oke. Jadi malam lah Nyadapnya malam,
kadang berangkat habis isya, kadang bagaimana sempatnya saya juga. Itu pernah juga satu kejadian. Ini memang lokasinya lokasi kakak saya kan. Jadi kebetulan beliau itu paginya ada kegiatan keluar lah, jadi tidak memungkinkan pas waktu itu. Memang besoknya itu mau ada kita penimbangan, jadi memang harus malamnya itu harus kita sarap dulu biar paginya itu dikemasnya itu kan harus ada lateknya itu ya. Jadi berpesanlah beliau itu pada saya, jangan katanya besok mah tolong di tempat saya lah. Oh iya, Senin malam ya udah. Nah, besoknya itu saya berangkat habis sisa sih kan, seperti biasa saya habis jam 10 lah. Sebetulnya itu bukan wilayah Bang Obed ya? Bukan. Bukan wilayah kerja gitu. Jadi bisa dibilang wilayah baru nih. Wilayah baru tempat. Walaupun sebenarnya saya tahu itu lokasinya, cuman karena kan situasi siang sama malam kan beda gitu. Betul. Pernah juga ngebantuin tapi siang gitu. Itu kebetulan kan saya ada kegiatan juga pas waktu itu, kalau nggak salah ada kegiatan Muludan ya. Jadi jam 11 saya beres acara kan, besok ngobrol-ngobrol dulu dengan kawan. Nah, jam 12 itu baru pulang ke rumah. Setelah makan, istirahat sebentar, 12:30 lah baru pulang. Nah, itu pun sebenarnya dari awal tuh memang ada kan. Ini kejadiannya setelah saya yang pertama ini. Setelah saya yang pertama mungkin ada beberapa bulan kemudian lah ya. Nah, baru ada itu yang pertama tadi ya. Yang saya melihat tadi itu yang Mariaban tuh tadi. Betul. Tapi kalau ya itu tadi kan, kalau saya bisa boleh menyimpulkan tuh kan, pengalaman mistis saya dengan cerita orang-orang itu mungkin kayak ke Mariaban tuh tadi, karena Mariaban kan ya, dia lebih memperlihatkan ke hewan buas lah gitu. Walaupun sebenarnya yang pada aslinya dia itu bukan hewan buas, bekantan itu. Hewan yang, tapi emang tipikal hewan yang tidak mau dipelihara manusia, karena sudah beberapa kali dia tidak bertahan lama gitu, pasti mati kalau di ini manusia. Makanya ini dilindungi oleh pemerintah setempat. Gitu. Kira-kira itu akan kejadiannya kira-kira ya 2 bulan lah setelah kejadian saya yang pertama itu, Pak. Nah, setelah saya istirahat itu emang sudah ada model kode lah, firasat. Nah, gitulah seperti itu tadi. Kenapa demikian? Setelah makan itu kan pakai senter yang di sini kan Di kepala ya. Ya, kalau menurut logika itu kan senter saya baru beli. Kenapa kok dia itu nyalanya tuh kadang nyala kadang nggak ada gitu kan. Udah beberapa kali itu saya ganti bantu, tetap aja begitu. Sampai saya pas sudah di kebun nih. Belum, ini masih di rumah nih. Menuju ke baru mau menuju ke tempat pekerjaan. Ya kan harus siapkan dulu alat kan. Ngasah dulu pisaunya, terus kita sediakan senter juga, terus kita bawa bekal minum juga kan. Prepare lah ya. Ya, karena kan yang akan saya kerjakan itu sekitar 1,5 hektar lah. Kalau misalkan normalnya itu durasinya sekitar 2 jam lah. Kita kerjakan karena kan masih di bawah, dia nyendapnya belum di atas. Nah, itu tadi si senternya itu sudah mulai tidak bersahabat lah, karena begitu. Itu saya sampai minjem senternya punya paman saya yang satunya lagi. Bagus itu kan, saya bawa 2 itu. Punya saya 1 bawa, yang punya paman saya pun juga saya bawa. Jadi dibawa dua-duanya. Takutnya tadi kan pas waktu saya gitu nanti mati di sana kan. Iya. Berangkatlah pakai kendaraan, pakai motor kan. Sudah sampai di tempatnya kakak saya itu, saya simpan motor, barulah saya memulai kerja kan. Nah, itu kan posisinya dari mulai ujung sini misalkan ke ujung sana kan 1,5 hektar itu kira-kira berarti 100 meter. Nah, saya mulai dari sini terus. Nah, pada saat sudah pertengahan kebun lah, dan sudah mulai memasuki hutan kan sananya. Kan posisi saya kan nunduk terus. Nah, pas begitu begini, wah, saya langsung gimana ya, langsung kaget kan. Nah, pada saat itu ada dalam penglihatan saya nih ya, itu seperti kalau di sana itu namanya itu kayak macan akar itu.
Kalau di Kalimantan itu ada namanya macan akar. Karena kenapa disebut macan akar? Karena dia sejenis pantar lah itu kalau di itu mah, cuman warnanya hitam, dia hitam. Oke. Hitam. Cuman yang jadi permasalahannya itu entah, pertama saya lihat Itu ke senter sama senter yang dipakai. iya kayaknya, jadi dalam bayangan senter itu sebenarnya, karena kan senternya itu pas saya begitu tuh kan langsung dia posisinya kan di sini, dia ke atas. Nah sementara yang di bawahnya itu masih, nah yang saya lihat itu di bawahnya tuh, jadi posisi ada pohon itu, pohon kalau nggak salah pohon karet juga, tapi pohon karet ini posisinya kan sudah roboh. Cuman besar dia karena posisi karetnya karet dulu gitu. Iya. Nah jadi di situ Di atas posisi, pohon di itu atas ya, pohon yang rebah yang itu, tumbang itu ya. yang tumbang itu, yang di situ kelihatannya. Jadi ini yang membuat saya kaget itu kan, pertama saya melihat, oh itu ternyata macan akar kan gitu. Oke. Tapi begitu saya ini lagi, bukan tambah kelihatan besar itu, Tambah gede. ya tambah gede. Saya 3 kali melihat itu makin tambah, ya Allah ya. Nah di situ saya baru astagfirullahaladzim, apapun yang saya bisa baca itu baca di situ kan. Nah setelah itu ya saya tidak melanjutkan pekerjaan saya, pokoknya langsung pulang. Posisi Bang Ubed berapa orang tuh waktu itu? Itu tidak, kita itu kan kalau kerja itu tidak pernah, kan masing-masing punya lokasi. Oh iya, Jadi sendiri berarti. tidak misalnya tidak berkawan, kita sendiri aja, seorang aja. Itu pun saya sendirian itu. Oke. Setelah itu saya pulang aja, balik kanan. Pulang ya. Iya. Karena Nah, ya itulah. Itu tadi karena sudah merasa ini saya tidak akan sanggup ini. Oke. Karena apa? Karena dia dalam 3 kali saya melihat tetap ada gitu. Berarti posisi siaga kan ibaratnya. Malah tambah besar ya. Nah, itu. Saya takutnya kalau saya terus lanjutkan membahayakan kan gitu. Betul. Makanya saya balik kanan sudah pulang. Begitu, Pak. Macam-macam lah gitu, namanya juga Kalimantan ini masih 80% hutan kan. Betul. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin lebih sering terjadi gitu, karena memang habitat mereka lah, anggaplah seperti itu. Dan kita posisinya yang mendatangi habitat mereka, mau tidak mau, suka dan tidak suka, pada saat kita sedang, mungkin maaf ya, bukan berarti kita lagi sial, bukan sebenarnya ya. Betul. Jadi kalau dalam kacamata Islam itu kita lagi spiritual, kita lagi terhubung kepada mereka sebenarnya gitu. Koneksi. Terkonek lah gitu lah. Kebetulan mereka dekat kan, terkonek dengan kita. Nah itu makanya kita bisa ya mungkin interaksi lah. Ya gitulah. Itu tadi Pak, karena saya merasa sudah tidak sanggup, ya saya pulang lah. Oke. Nah setelah 2 kejadian ini Bang Ubed, itu kan proses Bang Ubed tinggal di sana masih lama tuh ya? Lama. Sekitar 2 tahun lagi kemudian. Ada gak yang mengganggu mental atau apa gitu? Selama ini sih alhamdulillah sih nggak ada sih Pak. Oh, nggak ngepek gitu, nggak ngepek merasa apa bagaimana, enggak gitu. Saya merasa walaupun kadang, tapi seperti meriang yang biasa saja gitu. Oke. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Luar biasa Bang Ubed. Masih ada lagi Bang Ubed? Nggak ada sih alhamdulillah. Oke Bang Ubed. Luar biasa ceritanya, lumayan menjadi pengalaman ya buat Bang Ubed ya. Ya maksud saya kan kembali ke prolog tadi saya kan. Jadi saya ceritakan ini bukan berarti untuk mengintimidasi lah. Betul. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang ingin ke sana gitu. Ini hanya sebatas berbagi kisah, dan tidak ada salahnya kalau misalkan kita itulah yang faktor utama nama tebalkan keimanan kita itu gitu. Sebagai manusia tentunya kita paham bahwa kita itu makhluk yang lebih dimuliakan lah gitu. Betul. Ini hanya menekankan bahwa makhluk selain manusia itu ada memang sesuai memang ada. Betul. Cuman tergantung bagaimana kita menyikapi dan memandang hal itu sebagai apa kan. Betul. Kalau kita kemudian terlalu dalam, kemudian jadi sugesti, nah itu yang berbahaya mungkin kan gitu. Betul sekali Bang Ubed. Terima kasih nih pengalamannya. Wah ceritanya sungguh luar biasa. Oke teman-teman,
Itu kisah dari Bang Obed nih selama bekerja di Kalimantan ya sebagai buruh apa namanya kelapa sawit lah. kelapa sawit lah ya. Jadi selama tinggal di sana Bang Obed itu ada di dalam hutan gitu ya. Iya. Oke, jadi setelah Bang Obed bercerita, jadi selama Bang Obed bercerita di ujung layar Anda itu di ujung layar teman-teman itu sebelah kiri ada Bang Gebot yang menggambarkan atau mengilustrasikan supranaturalnya. Coba kita lihat hasilnya teman-teman. Maaf Bang Obed. Oke teman-teman, ini hasilnya hasil ilustrasi dari Bang Gebot ya, ilustrasi supranatural. Jadi kira-kira seperti ini Bang Obed. Coba silahkan dilihat. Nanti saya liatin gambar di kamera. Ya kira-kira seperti ini, cuman di aslinya tuh lebih serem ya. Gitu. Ya gitu. Tidak bisa dibayangkan ya. Ya. Tapi ini adalah hasil karya Bang Gebot teman-teman. Mantap, Hasil ilustrasi supranatural. Oke. Ya Bang Obed, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Iya, sama-sama. kedatangannya di Tungku Misteri dan berbagi kisah mistisnya. Semoga dalam kisah ini kita bisa memetik apa namanya hal-hal yang positifnya lah ya. Bang Obed berceritanya hanya sebagai hiburan aja, hiburan semata dan pengalaman pribadi ya. Sekali lagi buat teman-teman saya ingatkan, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kita yang baru. Dan buat teman-teman yang ingin menjadi narasumber, silahkan hubungi nomor yang tertera di dalam deskripsi ya teman-teman. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.